Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Savitri. Di sini saya akan mencoba untuk menginformasikan mengenai sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020. Materi yang mungkin akan dibahas pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai apa sebenarnya fungsi dan tujuan LTMPT, lalu jarul dan kuotanya, kebijakan single side-on-nya, lalu deskripsi PDSS itu seperti apa, daftar tahap-tahap pendaftaran SNMPTN, sampai nanti ke jadwal PDSS dan SNMPTN itu seperti apa. Nanti baru pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai UTBK. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Kita kenalan dulu nih sama LTMPT. Yang kepanjangan dari LTMPT itu adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Lembaga ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ada 3 juga seleksi masuk perguruan tinggi yang diurusi oleh LTMPT ini, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Lalu ada juga untuk kenapa sih harus ada UTBK yang diadakan oleh LTMPT? Nah, ini berguna untuk mengembangkan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer. Juga hal ini mengacu kepada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Lalu, tujuan dan fungsi LTMPT itu satu nih, fungsinya. Fungsinya itu untuk mengelola data calon mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN. Lalu juga melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Lalu fungsinya juga menyampaikan hasil UTBK. Nah, sedangkan tujuannya, satu, untuk melaksanakan tes masuk PTN, lalu membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN, lalu juga untuk membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan bersama PTN melalui jalur SBMPTN. Oke, sekarang kita masuk ke jalur dan kuota. Nah, SNMPTN ternyata memiliki kuota minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, seleksi mandiri maksimum 30%. Nah, kalau misalkan disebutkan di sini minimum, berarti ada kemungkinan lebih dari itu, tergantung PTN masing-masing. Gitu. Dan kalau misalkan disebutkan maksimum, berarti kalau yang ditentukan oleh LTMPT itu 30%, seharusnya PTN tidak ada yang melebihi dari 30%. Nah, tapi balik lagi ke PTN masing-masing, apakah mengikuti peraturan LTMPT ini atau mereka punya kebijakan sendiri. Seharusnya idealnya PTN itu mengikuti peraturan atau kebijakan dari LTMPT. Oke, kita masuk ke kebijakan single sign-on. Kebijakan ini mengharuskan pendaftar memiliki akun LTMPT, baik itu pendaftar di SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN. Tanggal registrasinya berbeda-beda. SNMPTN itu antara 2 Desember 2019 sampai 7 Januari 2020. Sedangkan untuk pendaftaran registrasi akun LTMPT, UTBK, dan SBMPTN itu 7 Februari sampai 5 April 2020. Lanjut ke deskripsi PDSS dan SNMPTN. PDSS ini adalah pangkalan data sekolah dan siswa. PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Nah, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan. Nah, hati-hati. Untuk sekolah yang mungkin internasional yang memakai kurikulum luar negeri, hati-hati. Tapi ada juga yang sekolah yang memiliki kurikulum internasional dan juga nasional. Nah, itu masih bisa tuh daftar SNMPTN atau SBMPTN. Nah, lalu untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum. Misalkan
waktu kalian kelas 11 semester 1 KTSP kurikulumnya masih 2006 KTSP nih. Ternyata semester genapnya di semester 2 kalian ternyata kurikulumnya sudah berubah menjadi 2013. Nah, itu masih boleh. Jadi itu memang sebenarnya diurusin sama sekolah. Jadi kalian nggak perlu susah-susah. Nah, lalu pengisian PDS juga otomatis dilakukan oleh sekolah. Jadi kalian hanya perlu memastikan kalau nilai kalian itu bagus dan kira-kira kalian termasuk yang bisa eligible menjadi pendaftar SNMPTN atau enggak sih untuk masalah PDSS ini. Oke, lanjut ke deskripsi SNMPTN. Nah, di sini persyaratan sekolah yang bisa mendaftarkan SNMPTN adalah yang punya NPSN. 1. Yang kedua, yang memiliki akreditasi otomatis. Akreditasi yang A bisa mendaftarkan siswanya 40%, akreditasi B bisa mendaftarkan siswanya 25% dan akreditasi C 5%. Nah, sedangkan untuk Nurul Fikri Boarding School Lembang ini memiliki akreditasi A nih, yang berhak mendaftarkan siswanya 40%. Lalu sekolah itu mengisi pangkalan data yang kita singkat dengan PDSS. Lalu persyaratan siswa yang bisa daftar SNMPTN siapa aja? Otomatis anak kelas 12. Lalu memiliki prestasi di bidang akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN. Terus juga punya NISN dan mendaftar di PDSS. Juga punya rapot semester 1 sampai 5. Berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Semester 1 sampai semester 5. Yang diisikan ke PDSS. Terus kalau misalkan ternyata kalian senang di bidang seni atau olahraga, harus punya portofolio. Portofolio seperti apa? Itu sudah ditentukan ketentuannya oleh LTMPT juga. Nanti kita bisa bahas juga. Nah, terus pilihan program studinya, nah kita bisa milih 2 program studi nih. Bisa misalkan 1 PTN 2 jurusan atau enggak di 2 universitas 2 jurusan masing-masing, di 1 PTN-nya 1 jurusan. Yang penting maksimal 2 program studi untuk tahun ini. Untuk tahun depan entahlah apakah masih ada perubahan atau akan ada perubahan atau tidak. Lalu tidak disarankan untuk lintas minat, ya. Jadi dipikir-pikir nih, kalau misalkan kalian masih anak kelas 10 dan kelas 11, coba dipikir-pikir kira-kira sekarang nanti kelas 12 pengen jurusan apa, kira-kira itu kemungkinannya bisa lebih banyak diterimanya itu ketika saya di jurusan IPA apa IPS. Dipikir-pikir tuh dari sekarang. Tahapan pendaftaran SNMPTN yang harus dilakukan oleh sekolah dulu ya. Yang pertama, registrasi akun LTMPT, itu juga wajib. Lalu pengisian PDSS, pemeringkatan siswa oleh sekolah, lalu pengumuman peserta yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Itu yang dilakukan oleh sekolah. Nah, yang dilakukan oleh siswa atau santri itu mendaftar SNMPTN, ya. Alias sebelumnya harus punya akun SNMPTN dulu, baru yang mendaftar nih. Yang eligible itu nanti maksudnya yang kira-kira 40% terbaik di sekolahnya sesuai jurusan masing-masing, IPA atau IPS, atau mungkin kalau misalnya yang di sekolahnya ada bahasa, 40% terbaik di jurusan bahasanya tapi di satu sekolah gitu ya. Lalu memilih PTN dan program studi, yang 2 program studi itu, lalu mengunggah portofolio untuk yang punya minat di bidang seni atau olahraga. Lalu nanti yang akan dilakukan oleh LTMPT yaitu menyeleksi jalur SNMPTN, lalu pengumuman SNMPTN, lalu daftar ulang. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA diperhitungkan matematikanya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Nah, lalu ke SMK.
matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian atau teori kejuruan dan praktik kejuruan. Nah, lalu di sini kalau misalkan ternyata sekolah menemukan ada siswa yang nilainya sama, sekolah bisa menambahkan kriteria lainnya sesuai dengan kebijakan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi tergantung kuota. Makanya tadi Nurul Fikri Boarding School Lembang itu akreditasinya A, berarti kuota yang bisa didaftarkan siswanya adalah 40%. Nah, di sini ada jadwal kegiatan SNMPTN. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, sekian dulu penjelasan tentang SNMPTN. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai SBMPTN. Makasih ya. Maaf kalau misalkan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.